kasih atas hari ini, uh, kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami. Tolong berkati kami selalu Tuhan dalam mata kuliah hari ini supaya dapat mengerti dan belajar apa yang kami pelajari dan menerapkan hal baik yang kami dapat dalam kehidupan dan pelayanan kami nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu gue berdoa. Amin. Amin. Ya, saya sekali lagi hari ini adalah materinya pengantar kitab Mazmur. Ya, ada banyak yang sifatnya teoritis dan konseptual. Ya, saya berharap hari ini bisa selesai semuanya itu. Ya, kalau nggak selesai ya nggak apa-apa, kita lanjut di sesi berikutnya. Karena kalau ini selesai, sesi berikutnya kita baru membahas akan pasal demi pasalnya, dan itu adalah menurut saya hal yang lebih lebih bersifat aplikatif ya, lebih aplikatif. Oke, kita akan mulai aja. Saya mulai dengan signifikansi Mazmur ya. Kitab Mazmur ya dikatakan ya. Ya. Kitab Mazmur ini mulainya dikompilasi ya untuk kepentingan ibadah di dalam bait Allah, di sinagog dan di gereja mula-mula. Ya mungkin kalau di gereja kita ada yang kidung jemaat, nyanyian buku lagu lah kira-kira semacam itu. Dan untuk urusan ibadah inilah di Israel, maka kemudian kitab Mazmur ini kemudian tulisan-tulisan daripada Raja Daud dan banyak tokoh-tokoh lain lalu dikompilasikan untuk kemudian menjadi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di dalam ibadah di bait Allah. Dan bahkan sebenarnya beberapa mazmur juga masih dinyanyikan di gereja modern hari ini. Beberapa gereja bukan menyanyikannya, namun membuat dalam sebuah bacaan litani. Jemaat dan pemimpin liturgi melakukan bacaan pertanggapan. Jadi ini, nah ketika mereka mencari akan nyanyian-nyanyian ya, iman atau nyanyian-nyanyian ibadah, mereka mencari atau orang-orang yang memiliki seni ya, seni musik ya, yang memiliki sebuah art ya untuk mendaraskan akan lagu-lagu ini. Jadi mereka mengetahui ada beberapa tokoh di dalam sejarah iman mereka yang terkenal yang memiliki karunia untuk mengubah lagu. Yang terkenal memang adalah Daud. Ya, namun juga ada di sana Daud memiliki paduan suara dan pemimpin paduan suaranya adalah Korah ya dengan seluruh anak keturunannya ya Bani Korah. Maka kita juga mendapatkan di sana lagu-lagu yang digubah oleh Korah. Dan juga ada nanti beberapa lagu-lagu yang lain. Kalau kita membaca kitab Keluaran ya kita juga mendapatkan di sana Musa dan juga kakaknya ya Deborah ya kakak perempuannya, ternyata mereka juga orang yang biasa membuat lagu-lagu. Ya, demikian juga kita sebenarnya juga pernah lihat ya Yakub juga pernah memberikan doa berkat yang dalam bentuk sebuah syair atau puisi. Namun yang dimasukkan di dalam kompilasi dari buku Mazmur ini atau kitab Mazmur ini adalah sebagaimana yang kita miliki sekarang, terdiri dari 150 pasal. Ya, kitab Mazmur merupakan kitab PL yang paling banyak digunakan oleh penulis PB, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung. PB mengutip 116 pasal dan 283 ayat dari seluruh kitab Mazmur. Mayoritas penggunaannya bersifat kristologis. Jadi kita mendapatkan di dalam kitab Mazmur ada tipologi dan ada nubuatan. Ingat ya, tipologi berarti adalah sebuah tokoh yang ada di PL atau sebuah gambaran di PL yang merujuk kepada Kristus di masa PB. Jadi Anda akan mendapatkan di sana ada ayat dan perikop, nanti kita akan lihat pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yang ternyata merujuk pada Perjanjian Baru, khususnya pada kedatangan Sang Mesias ini. Namun bukan hanya itu ya, pengajaran-pengajaran, mazmur-mazmur pengajaran itu juga sering dikutip di PB, ya sebagai sebuah bagian daripada pengajaran yang ada di gereja mula-mula di Perjanjian Baru. Kitab Mazmur adalah pusat seluruh PL ya, karena di dalam kitab Mazmur inilah ya maka pemahaman iman daripada para Bani Israel
ya dibuat bukan hanya dalam bentuk pengajaran Taurat yang lebih bersifat normatif, bukan hanya dalam bentuk ini pelajaran sejarah ya yang bersifat tradisi tradisi turun-temurun yang dicatat baik secara oral maupun secara tertulis, namun juga didaraskan atau dinyanyikan sedemikian rupa sehingga apa yang muncul di dalam ekspresi iman mereka dalam bentuk pengajaran pun dalam bentuk catatan sejarah itu menjadi lebih mudah diingat dan menggugah akan perasaan jemaat. Makanya di dalam kitab Mazmur kita mendapatkan tema-tema yang sangat beragam, mulai dari tema penciptaan, tema tentang dosa dan konsekuensinya dan pengampunan dosa, tema tentang Tuhan yang menghukum orang fasik dan memberkati orang benar, tema tentang Tuhan yang berkarya di dalam sejarah umat, dan seterusnya. Seorang penafsir terkenal dari kitab Mazmur, ya Templer Longman ketiga, dia kalau mendengar nama ini ya Anda harus tahu ini adalah penafsir yang bagus sekali untuk kitab puisi khususnya Mazmur, dan juga banyak catatan dia atau buku dia tentang Perjanjian Lama ya Templer Longman ketiga. Ini adalah orang penting ya, kalau Anda dapat bukunya dia itu dapat Anda andalkan referensi. Mengatakan bahwa Perjanjian Lama, keseluruhan tema di Perjanjian Lama itu ada di dalam kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur juga bukan hanya memberikan tema-tema pengajaran dan sejarah yang ada di Perjanjian Lama, namun juga tadi saya katakan karena di dalam bentuk pujian yang dinyanyikan dalam ibadah, maka biasanya atau seringkali dimengerti sebagai sebuah pengajaran yang paling praktis, ya, memuat hal-hal yang paling dekat dengan pengalaman rohani setiap orang percaya, baik itu adalah orang Yudaisme maupun orang Kristen. Robert Davidson dia mengatakan the psalm cover the whole gamut of human experience, from praise to penitence, from quietly confident faith to agonized perplexity, from joy at the wonder of life in God's word to the struggle to reach out to a God who seems remote or silent, from bowing humbly before the mystery of life to bitter and urgent questioning, ya. Jadi ada sebuah gambarannya, Mazmur itu memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan manusiawi, ya, pengalaman-pengalaman manusiawi, dari yang namanya memuji, bersyukur, sampai yang namanya mengalami keterpurukan, ya, dari yang namanya rasa percaya di dalam keheningan, ya, sampai dengan yang namanya sebuah situasi yang menggelora, ya, dari yang namanya sukacita karena Tuhan, ya, sampai pada pergumulan untuk mengerti akan kehendak Tuhan, dari yang namanya kerendahan hati karena dalam ketakjuban kepada Allah, ya, sampai kepada ketidakmengertian, ya, sebuah misteri ketidakmengertian dalam kehidupan yang seringkali merasa pahit, ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, ya, pertanyaan penting yang tak terjawab. Jadi ini adalah sebuah bentuk ekspresi secara praktis kehidupan sehari-hari. Makanya tidak heran ya banyak orang di dalam situasi apapun, ya, ketika mereka melihat Mazmur, mereka bisa segera ya larut atau segera bisa inline, ya, dengan tulisan-tulisan Mazmur. Ketika mereka sedih, ketika mereka meratap, ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka sakit, ketika mereka bersyukur, ketika mereka melihat pertolongan Tuhan, ketika mereka mensyukuri akan pengajaran dari firman Tuhan, itu semuanya ya ada di dalam kitab Mazmur ini. Jadi sekali lagi kitab Mazmur sebenarnya di dalam tradisi PL memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan rohani seluruh umat. Nama Mazmur atau Psalm dalam bahasa Inggris berasal dari judul yang diberikan oleh Septuaginta, ya, yaitu ya Mazmur, ya, Mazmor, ya, bahasa Ibrani-nya, ya. Secara literal, ya, kata Mazmur ini, itu ada harusnya dalam bentuk Ibrani, cuman ini saya belum transliterasikan, jadi tulisannya salah itu, ya.
Itu berarti adalah sebuah petikan ya daripada instrumen senar. Jadi kata Mazmur itu pada secara akar katanya berarti adalah permainan musik dengan dawai atau dengan senar. Jadi semua kitab Mazmur itu dipikirkan oleh mereka adalah sebuah lagu yang dimainkan dengan petikan dawai, kecapi. Ya, karena itu ya Mazmur mula-mula mungkin berarti lagunya dinyanyikan dengan iringan instrumen string atau senar. Pada abad keempat Masehi, ya Kodeks Vatikanus ini adalah salinan bahasa Ibrani, salinan Perjanjian Lama dalam bahasa Latin ya. Dari Septuaginta memakai judul ya yang dikaitkan dengan permainan kecapi ini. Ya, ini nanti saya perbaikin dulu ya, ini banyak yang membuat kita kurang jelas itu karena salah tulis ya. Demikian juga pada abad kelima ya Kodeks Alexandrinus. Alexandrinus ini adalah salinan Mazmur atau PL atau bagian-bagian Alkitab yang disimpan di Mesir. Jadi catatan atau salinan Alkitab itu baik PL maupun PB itu tersimpan di dalam pusat-pusat gereja kuno. Ya, pusat gereja di timur itu adalah di Alexandria salah satunya. Sementara pusat gereja barat itu salah satunya ada di Roma, di Italia, di Vatikan ya. Ya, jadi semua dari tradisi gereja barat pun juga dari gereja timur ya itu menjelaskan bahwa Mazmur itu dikaitkan dengan permainan musik dari dawai atau dari kecapi, musik kecapi. Ya, LXX juga menggunakan bahasa Ibrani itu ya, Mazmur ya, artinya musik instrumen yang biasanya dikaitkan dengan musik bertali atau berdawai atau bersenar ya. Dari 150 pasal beberapa orang menyebut bahwa sebaiknya Mazmur jangan disebut pasal. Ya, mengapa? Kalau pasal itu adalah sebuah kisah, sebuah buku yang pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu berurutan ya membentuk sebuah rangkaian kisah. Jadi makanya pasal 1, pasal 2, ya kisah para rasul pasal 1 dilanjutkan 2, 3, 4. Jadi pasal itu seperti bab 1, bab 2, bab 3. Sementara Mazmur kan satu dengan yang lain nggak bersambung ya. Jadi makanya mereka atau banyak di antara kita kalau kita mau menggunakan istilah yang tepat, kita biasanya menyebut Mazmur itu dengan kata nomor ya, seperti kita menyanyikan lagu dari buku nyanyian kita ya. Kita nyanyi dari lagu nomor 3 ya, buku pujian kan gitu kan ya. Jadi bukan bab ya, tapi nomor ya. Jadi ini adalah beberapa orang mengatakan ya lebih bagus menyebutnya bukan pasal namun nomor ya. Dari 150 perikop yang ada di dalam kitab Mazmur, 80 perikop yang ada di sana atau pasal ya atau nomor yang ada di sana itu adalah menggunakan kata Mazmur ya. Semuanya adalah nyanyian rohani, namun yang menggunakan kata Mazmur adalah 80 buah. Nama Indonesia Mazmur sangat mungkin ya dikaitkan atau dipengaruhi dengan istilah Arab ya, Zabur ya kalau Al-Qur'annya ya. Berbeda dengan penamaan kitab-kitab Musa atau Pentateuch ya, 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang biasanya diambil dari kata atau beberapa kata pertama dari sebuah kitab ya. Anda tahu ya, kitab Kejadian itu kenapa dikasih nama itu karena Kejadian 1 ayat 1 yang menggunakan kata kejadian gitu aja ya. Bara Elohim ya, itu bara itu adalah kejadian atau penciptaan. Jadi kalau orang Ibrani kasih nama sebuah kitab berdasarkan kata pertamanya ada di dalam kitab itu ya. Kenapa dikasih nama Keluaran? Karena kata pertama di dalam pasal 1 ayat 1 adalah keluaran gitu aja ya. Kenapa disebut ulangan? Karena ulangan pasal 1 ayat yang 1 dalam bahasa Ibrani adalah ulangan. Nah, gitu aja. Namun untuk Mazmur ya tidak dipakai dari kata pertamanya, namun berasal dari tema daripada kumpulan ini, yaitu adalah sebuah puji-pujian ya atau Hillel ya, dari akar kata memuji ya.
Beberapa menganggap nama ini kurang tepat, kata ini hanya muncul sekali dalam keseluruhan kitab, yaitu pujilah Tuhan itu cuma satu kali katanya. Selain itu kitab Mazmur juga berisi ratapan, jadi nggak cuma pujian aja kan ya. Ya, jadi sebenarnya lebih tepatnya adalah kitab pujian, dah selesai gitu aja ya. Atau nyanyian, lebih tepat nyanyian ya. Nyanyi itu kan mau nyanyi pujian, mau nyanyi meratapan nyanyi ya. Kalau pujian kan kesannya adalah semuanya tentang syukur gitu kan ya. Jadi lebih tepat sebenarnya adalah kitab nyanyian ya, bukan juga kitab dawai. Karena kitab musik berdawai ternyata cuma 80 dari 150 perikop yang ada. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kitab nyanyian. Namun bagaimanapun ya halal atau halal ya atau memuji ya tetap adalah bagian utama daripada kitab Mazmur, sehingga kita tidak perlu buat menjadi tambah kacau dengan mengubah-ubah nama kitab ini. Ya kita tetap sampai sekarang menyebut sebagai kitab Mazmur. Penggunaan Mazmur dalam ibadah. Nyanyian memegang peranan sentral dalam ibadah bangsa Israel, ya, umat yang memuji dari semua agama dan kepercayaan itu adalah Yahudi, ya, yang dilanjutkan di dalam kekristenan. Ya, hampir semua agama dan kepercayaan memang punya sedikit lagu, ya. Zaman awal ya, zaman pembuatannya awal ya. Memang ada lagu, tapi lagunya itu lebih banyak lagu mantra, ya. Jadi cuma sebuah satu dua kata yang diulang-ulang terus-menerus. Beberapa malah tidak punya arti, ya, sebuah kata-kata yang asing dan tidak dimengerti yang dinyanyikan diulang terus-menerus. Beberapa adalah alunan musik yang tanpa kata, ya, untuk membuat mereka semadi atau mereka kemudian bermeditasi kepada penciptanya, biasanya nggak pakai syair sehingga tidak bisa disebut sebuah nyanyian karena tidak menjadi sebuah ekspresi daripada pengalaman iman, ya. Jadi biasanya tidak ada syairnya atau syairnya tidak dapat dimengerti, hanya mantra-mantranya nggak jelas atau satu dua kata yang diulang-ulang saja. Ya, sementara beberapa yang lainnya ya itu sebenarnya bukan bagian daripada iman mereka. Ya, beberapa agama yang muncul belakangan ya ada dalam sebuah budaya yang punya lagu-lagu memang. Tapi lagu-lagu mereka sebenarnya bukan lagu-lagu yang muncul atau didapatkan dari agamanya. Ya, contoh ya saya rasa Erik coba tolong dikoreksi itu ya. Di agama di kaum muslim di eranya sang nabi, apakah mereka mencipta lagu? Tahu nggak ya Erik ya? Mencipta lagu nggak ya mereka ya? Enggak, Pak. Karena di Enggak, Muslim nggak boleh ada lagu. iya, bahkan sekarang pun masalah lagu pun dipermasalahkan ya seringkali ya. Ya, Iya, benar. cuman lagu-lagu yang sekarang ya yang dianggap bernuansa apa kasidah gitu lah ya, berirama gurun gitu ya. Ya, dianggap menjadi sebuah lagu-lagu yang mereka khas punya mereka gitu kan ya. Tapi hampir semua agama dan kepercayaan sebenarnya tidak memiliki lagu yang muncul dari ekspresi iman di awalnya. Namun kekristenan sejak Musa ada nyanyian Musa di dalam kitab Bilangan, Ulangan, ya lalu kita mendapatkan juga akan bagaimana mereka melakukan pujian dan paling banyak ya kita memiliki bahkan sebuah buku nyanyian yang disebut dengan Mazmur ini. Ya, nyanyian memegang peran sentral dalam ibadah bangsa Israel. Ya, Anda ingat juga ya Daud ya bahkan bait Allah belum dibangun dia sudah membuat yang namanya pasukan paduan suara ya dan kita juga mendapatkan ya berkali-kali ya daripada umat Israel ketika mereka berperang, ketika mereka punya persoalan ya, mereka juga menyanyikan lagu-lagu ya yang disampaikan sebagai ungkapan iman mereka kepada Tuhan. Hal ini sedikit banyak terkait dengan larangan Allah untuk menggunakan patung gambar dalam ibadah bangsa Israel karena mereka nggak punya patung dan gambar, maka kan dilarang aja membuat patung ya. 10 perintah Allah kan ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama, yang kedua jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi dan di langit. Jadi itu sebabnya maka mereka mengekspresikannya ya penyembahan mereka tidak pada sebuah objek tertentu, namun pada melalui puji-pujian.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nyanyian dan tarian merupakan satu-satunya ekspresi religius bangsa Israel dalam konteks ibadah. Beberapa nyanyian di luar kitab Mazmur juga dibawakan sebagai ucapan syukur maupun pernyataan iman kepada Allah. Ya, tersebut ya, Keluaran juga ada nyanyian, Hakim-Hakim juga ada nyanyian, 1 Samuel juga ada nyanyian, Habakuk adalah sebuah kitab yang banyak nyanyiannya, Ratapan 1 kitab ya 5 pasal semuanya nyanyian. Ya, di bagian Yunus ketika ia masuk di perut ikan menyanyi dia. Lucu ya, di perut ikan dia menyanyi pula. Tidak ada catatan pasti kapan dan di mana pertama kali kitab Mazmur dipergunakan dalam konteks ibadah, namun hampir semua teolog mengakui penggunaan kitab Mazmur dalam ibadah. Ya, kita bisa menduga, misalnya kalau yang namanya nyanyian Bani Korah, berarti kita bisa menduga bahwa nyanyian itu sudah biasa dinyanyikan di masa Bait Allah pertama, bahkan belum dibuat karena Bani Korah sudah dibentuk oleh Raja Daud sebelum ada Bait Allah. Ya, bahkan setelah Bait Allah, kita juga bisa memastikan bahwa Bani Korah akan mengubah lebih banyak lagi lagu-lagu ya di dalam ibadah di Bait Allah itu. Jadi kita bisa menduga kapan beberapa lagu itu dimunculkan atau diciptakan, namun di dalam koleksinya itu mulai dimasukkan kapan dan seterusnya, ya kita tidak memiliki catatan yang cukup baik ya, namun kita bisa menduga beberapa bagian Mazmur cukup tepat ya di beberapa pasal atau bagian Mazmur yang lain mungkin agak sedikit kurang jelas, namun kita tahu itu adalah semuanya ditulis di dalam karya iman daripada umat percaya. Banyak rujukan Alkitab tentang penggunaan puji-pujian dalam ibadah. Baik di dalam PL kita mendapatkan di 1 Tawarik pasal yang ke-6 ya, itu adalah sebuah ketika Bait Allah itu ketika Bait Allah itu diresmikan, mereka sudah membuat sebuah lagu. Lagunya simpel sekali ya. Pujilah Tuhan ya, hai umat Israel, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Omong-omong ya, kata-kata ini ya, pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu adalah sebuah kalimat yang sangat penting di dalam ekspresi iman bangsa Israel. Ya, ketika terjadi peperangan ya di zaman raja-raja bahkan. Ya, waktu itu terjadi peperangan yang dinyanyikan oleh Raja Yosia adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, lalu kita mendapatkan juga di beberapa bagian kitab Mazmur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan ada 1 pasal khusus yang isinya adalah sebuah mazmur pertanggapan, ya pemimpin pujiannya menyanyikan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya di tempat yang maha tinggi. Lalu umat mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, demikian juga ketika penabisan Bait Allah, mereka juga sudah mengubah lagu. Lagunya apa? Yang tadi itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam konsep bangsa Israel, kalau Anda berkesempatan nanti belajar di dalam saya rasa harusnya itu ada di dalam exegesis PL ya, namun saya nggak tahu kurikulum di STTBJ. Namun kalau Anda mengetahui bahwa ya di dalam sentral, salah satu sentral daripada iman orang Yahudi itu adalah Hesed Yahweh. Artinya adalah apa? Hesed itu kemurahan atau kasih setia, kasih yang tak berkesudahan, everlasting love. Ya, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan ya. Jadi Hesed Yahweh, kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, itu adalah tema sentral. Salah satu tema sentral daripada penyembahan atau tema penyembahan daripada bangsa Israel. Sebenarnya mengapa bangsa Israel dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun, yang mereka tetap punya sebuah optimisme dan iman. Mengapa? Karena mereka percaya akan kasih setia Tuhan yang sampai selama-lamanya nih ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, sesungguhnya lah kasih setia Tuhan itu berjalan sampai selama-lamanya. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan yang paling sulit, mereka percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus menjaga dan menolong mereka. Dalam keadaan mereka bersuka cita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Dan saya rasa kita umat perjanjian baru ya kita juga bisa untuk memiliki pemahaman yang sama dengan mereka, bahwa di dalam Yesus Kristus kita melihat kasih setia Allah itu dinyatakan secara sempurna dan berkelimpahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi rujukan puji-pujian ini sedikit melebar ya supaya Anda bisa lebih memahami akan konteks atau tentang Alkitab yang melengkapi Anda sebagai seorang rohaniwan kelak ya. Saya sebentar. Oke. Ya, ada di PB maupun ada di PL. Puji-pujian sangat mungkin diambil dari sebagian kitab Mazmur atau seluruh kitab Mazmur secara berurutan. Catatan redaksional kitab Mazmur kemungkinan besar dilakukan secara bertahap. Jadi dikumpulin, lalu ada lagu bagus lagi dikumpulin, ada lagu bagus lagi dikumpulin, ya macam kita ya. Kita kan juga punya nyanyian jemaat itu ada edisi 1, edisi 2, edisi 3, kadang-kadang udah dikompilasi semuanya, digabungkan kan kira-kira begitu ya. Efesus 5 ayat 19 ya memberikan sebuah clue bahwa pada saat itu mereka sudah punya kumpulan lagu. Kumpulan lagu itu dikatakan adalah ya berkatalah seorang dengan yang lain dalam Mazmur. Lalu kemudian himnal ya atau Mazmur, kidung pujian. Kalau Anda lihat di Alkitab terjemahan baru Alkitab kita, Mazmur, kidung pujian atau himnos ya bahasa Yunaninya itu himnos ya, dan nyanyian rohani ya. Nah, ini kemungkinan sekali Mazmur itu merujuk pada kitab pujian Mazmur ini. Lalu himnos adalah lagu-lagu yang sudah digubah oleh umat di perjanjian baru. Sementara nyanyian rohani mungkin adalah bentuk-bentuk nyanyian spontan ya yang dinyanyikan di dalam ibadah oleh 1-2 orang yang oleh karena mereka bersyukurkah atau mereka sedang menghadapi pergumulankah, lalu secara spontan ya mereka mendaraskan atau melakukan dalam bentuk nyanyiannya. Oh Tuhan, tolong. Mungkin kalau sekarang ya bisa dibayangkan itu kadang-kadang kan sementara ada beberapa gereja lakukan doa dan penyembahan kan mereka lalu kemudian mulai melantunkan beberapa kalimat dalam bentuk kata-kata dalam bentuk lagu ya. Atau dari umat Katolik atau gereja Ortodoks ya seringkali juga begitu ya. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah umat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya kira-kira gitu ya. Jadi spontan ya, sebuah kalimat spontan yang tidak diucapkan secara biasa namun dilakukan. Itu kemungkinan sekali semacam itu yang tentang nyanyian rohani ini. Dalam naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll disebutkan bahwa Daud membuat 3.600 mazmur. Ya, Anda bayangkan ya, sebenarnya Daud itu pencipta lagu yang sangat kreatif ya dan produktif sekali. Namun yang ada di dalam Alkitab kita terkompilasi sangat sedikit berarti ya. Karena dari 150 nomor atau lagu yang di sana ternyata itu pun campuran daripada berbagai tokoh yang menulisnya. 364 lagu untuk dinyanyikan setiap hari dan 52 lagu untuk persembahan Sabat. Jadi setiap hari itu Daud ya sudah membuat lagu. Hari pertama lagunya ini, hari kedua lagu ini, 52 lagu ya Anda tahu ya setahun itu ada 52 minggu juga sudah dibuatkan lagu tambahan ya. Jadi kalau hari Sabat mereka punya 2 lagu ya, lagu yang harian sama lagu yang mingguan gitu ya. Selain lagu-lagu yang lain untuk berbicara mengenai perayaan, lalu kemudian ekspresi kehidupan sehari-hari. Daud itu menurut Dead Sea Scroll yang menjelaskan Daud itu sangat produktif dalam membuat akan lagu. Beberapa mazmur secara eksplisit mengindikasikan konteks ibadah. Ya, jadi jelas ya untuk pemimpin biduan. Nah, itu kan berarti jelas ya. Ini berarti untuk dinyanyikan di dalam sebuah acara yang ada pemimpin pujiannya, ya WL-nya, yang ada worship leader-nya. Kalau zaman dulu kita bayangkannya mungkin bukan worship leader tapi konduktor ya, yang dirijen itu ya, yang memberikan arahan komando kepada tim paduan suaranya.
Ya, paduan suaranya terdiri dari kaum Lewi. Ya, wah keren sekali ya, penyanyinya adalah orang-orang yang diurapi itu ya, imam-imam Lewi ya. Beberapa mazmur dinyanyikan secara berbalas-balasan dalam konteks ibadah di Bait Allah. Cara menyanyi berbalas-balasan ini paling jelas terlihat dalam pergantian kata ganti orang di beberapa mazmur ya. Ada kata kami dan ada engkau ya. Jadi ada sebuah sebuah pergantian kata, yaitu makanya kita bisa menduga lagu ini dinyanyikan secara litani, secara bersaut-sautan ya. Pemimpin paduan suara nyanyi, jemaat nyanyi. Paduan suara nyanyi, jemaat nyanyi. Ya, jadi litaninya lebih hidup ya. Zaman kita sekarang kan litaninya cuma dibacakan ya, pemimpin pujian ngomong, jemaat merespon. Bicara lagi, merespon lagi. Zaman dulu nyanyinya berbalas-balasan. Waduh, kita sekali-sekali bikin ya ibadah model mazmur ini ya. Saya rasakan indah sekali. Mazmur digunakan di dalam ibadah di Bait Allah Salomo ya. Mengingat durasi penulisan mazmur yang sangat panjang ya, zaman Musa ada beberapa lagu atau nyanyian yang dimasukkan di dalam bundle kitab Mazmur, yaitu ada di Mazmur 90, dijelaskan di sana Mazmur Musa, berarti yang diciptakan memang Musa itu. Sampai pada pasca pembuangan. Ya, mengapa kita tahu itu? Karena ada satu mazmur yang mengatakan di tepian sungai Babel kami meratap. Waduh, itu mazmur sangat memilukan ya. Ada di YouTube saya expose itu ya. Waduh, itu mazmur sangat memilukan. Ya, kami meletakkan kecapi kami di di pohon-pohon bunga badam ya kalau nggak salah, bunga apa itu ya. Sementara kami meratap, kami dipaksa menyanyi, menghibur, bersukacita, sementara hati kami sedang berduka dan meratap. Mazmur yang sangat kuat sekali ya. Bagaimana mereka bergumul di hadapan Tuhan di masa pembuangan. Berarti apa? Berarti kitab Mazmur ini adalah sebuah kompilasi lagu yang sangat panjang kurun waktu pengumpulannya. Mulai dari masanya Musa, ya, lalu masanya Daud, masanya Salomo, lalu masanya raja-raja, lalu masa mereka dibuang ke Babel, mereka kembali ke Babel, sampai akhirnya menemukan bentuk yang asli sekarang ini. Anda lihat ya, Alkitab kita dan para sarjana Alkitab kita itu demikian jujur. Ya, kita nggak pernah nutupin sejarah daripada kanonisasi Alkitab. Alkitab kita itu dikanonisasi dari Kejadian sampai Wahyu, semua data arkeologinya dibuka. Orang boleh mengecek sendiri ya apa yang terjadi dalam masa-masa kompilasi itu. Ya, saya rasa sangat berbeda dengan kitab suci agama lain. Dan bahkan sebenarnya kalau mau dibedah betul-betul, semua kitab suci agama lain, ya kalau dicek sumber aslinya, saya berani katakan ya Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, kalau mau cek sumber aslinya, kita punya kitab suci yang paling otentik. Ya, jadi dari naskah aslinya sampai pada setiap salinan yang kita miliki sekarang, ya kita punya dengan naskah aslinya paling otentik, artinya sangat mirip atau boleh dikatakan 99,9%, yaitu adalah sama dengan yang ada di kitab otentiknya. Ya, kalau Anda bandingkan dengan taruh kata Buddhisme, yaitu ketika Siddhartha itu memberikan ajaran, ya lalu dicatatnya bertahun-tahun kemudian, sudah lama ya murid dari muridnya sudah nggak ada, baru dicatat, dikompilasikan ya. Jadi Buddha buat Siddhartha kasih ajaran, muridnya juga kasih ajaran, lalu kemudian dia kasih ajaran, dikompilasikan ya, maka sutra mereka ya, para kumpulan ajarannya mereka itu sebenarnya ya tidaklah bisa dilacak ya bagaimana otentisitasnya. Ya, dari rekan kita dari Muslim, kalau mau jujur, kalau mau dicek ya otentisitasnya, saya yakin lebih payah lagi ya, karena sebenarnya di zaman sang Nabi itu hidup tidak ada catatan, lalu kemudian para penghafalnya mati hampir sekitar 60% itu ya oleh karena perang-perang yang terjadi di sana. Lalu para penghafalnya mulai terpencar kemana-mana, sehingga kemudian dimintalah untuk kemudian dibuat ditulis semuanya.
ya ditolak pula tulisannya, ya menulisnya oleh Usman saya rasa ya, dan kemudian akhirnya sudah masa tua banget baru dimulai lagi ya, yang setengah jadi itu menjadi yang jadi, dan kemudian itu pun juga masih banyak catatan yang tidak dipahami, yang lainnya naskah dibuang, ternyata muncul juga masih ajaran-ajaran katanya kutipan daripada sang nabi yang kemudian dikompilasi lagi dalam bentuk hadits ya, sanadnya ya, urutan daripada hadis itu sah atau enggak kan dicari sanadnya ya, apakah masih berurut sampai kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saya nggak bicara terlalu panjang di sana, tapi secara umum adalah ya saya bisa katakan bahwa Alkitab kita ya, Kejadian sampai Wahyu itu adalah yang sangat apa ya, sangat mendekati otentik, kalau boleh tidak saya katakan bahwa sama dengan yang otentiknya, yaitu adalah kita sangat terbuka ya dalam hal arkeologi Alkitab. Demikian juga Mazmur ya, kitab Mazmur itu bukan diciptakan oleh Daud keseluruhan kitabnya, tapi dikompilasi sampai menemukan bentuknya yang sekarang, dan kita akan mengerti dan melihat ketika kita membaca kitab Mazmur, ternyata betul Roh Kuduslah yang menggerakkan semua penulis dan semua tim kompilasinya, dan semua yang namanya transmisi, transmisi itu adalah apa namanya ini, proses dari awal sampai kemudian dirunut sampai sekarang, itu transmisinya itu semuanya diatur oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga ketika kita membaca Mazmur ya, kita menemukan akan Allah ya di dalam bacaan-bacaan kita itu ya, itu karya Roh Kudus yang luar biasa. Mazmur dinyanyikan ya tadi ya, nomor 1 ya, mengingat durasi penulisan Mazmur yang sangat panjang ya, dari zaman Musa sampai pasca pembuangan, bait Allah di sini sebaiknya dimengerti dalam konteks kemah suci, yaitu bait suci Salomo maupun bait Allah kedua ya. Kemah suci zamannya Musa, bait suci Salomo masa Salomo membangun bait Allah, dan bait Allah kedua adalah masa Nehemia yang membangunnya, masa Nehemia dan Ezra ya yang membangunnya. Mazmur dinyanyikan oleh paduan suara bait Allah dari kaum Lewi, dan pada bagian-bagian tertentu jemaat meresponnya dengan haleluya ya. Yah itu adalah bahasa Ibrani singkatan daripada Yahweh. Halel itu berasal dari bahasa Ibrani halal, artinya adalah bersinar, terang, ya, cemerlang. Jadi haleluya itu sebenarnya pengertian aslinya adalah Yahweh yang kita membuat nama Yahweh semakin bersinar terang. Ya, makanya haleluya adalah sebuah kata yang diterjemahkan memang dalam bahasa Indonesia adalah pujilah Tuhan. Ya, sebenarnya kurang pas ya. Haleluya itu lebih tepat ya, terjemahnya dimuliakanlah Tuhan. Itu lebih tepatnya sebenarnya dimuliakanlah Tuhan. Ya, namun kita sudah terbiasa ya, haleluya itu diterjemahkan sebagai terpujilah Tuhan ya. It's okay, saya rasa ya kurang lebih maknanya sama, tapi paling bagus mulialah Tuhan ya, cemerlanglah Tuhan, sebetulnya lebih tepat seperti itu artinya. Lalu tadi yang saya katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan pujian ini diiringi oleh orkestra. Orkestranya kira-kira semacam apa ya, kalau boleh saya katakan ya, itu adalah orkestra yang luar biasa megah dan meriah, bukan cuman kecapi, alat gejreng ya, gawai ya, tapi di sana ada trompet ya, sangkakala ya, dan trompet, ada yang namanya canang yang bergemerincing dan gemercerancan ya, yang kincring-kincring itu, yang ada namanya tamburnya gede, bum 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 ya. Anda lihat akan ada banyak alat musik di Mazmur 150 ya, berbagai macam alat musik yang digunakan di dalam ibadah mereka. Nah, sebabnya kalau Anda bertanya kepada saya ya, apakah ibadah kita boleh menggunakan berbagai macam alat musik? Nah, jawaban saya sederhana ya, ya pakailah. Ada alat musik, kenapa kita harus akapela gitu kan ya? Ada gitar pakai gitar, ada piano pakai piano, ada band dipakailah itu band, semuanya dipakai, nggak ada masalah ya, karena itu sesuai dengan Alkitab ya.
tentu ada beberapa pengajaran yang menjelaskan mengapa pengaruh atau suara beat ya drum itu tidak boleh dominan. Dan saya sedikit banyak mengerti alasannya, ya saya mempelajari akan musik gereja juga, ya tapi pada khususnya kapan-kapan kita membahas itu kalau kita bicara tentang musik ibadah. Namun secara umum ya kita bisa mengatakan Tuhan berikan alat musik ya buat dipakai lah, ya jangan kemudian lalu kita menjadi anti. Dalam ibadah rutin setiap hari, kebaktian pagi dan kebaktian petang ya, Anda mendapatkan mereka juga ada tuh ya, ibadah pagi dan ibadah petang sesuai dengan urutan hari. Dalam perayaan Sabat dan bulan baru, dalam perayaan-perayaan khusus ya, Israel itu memiliki ada 4 perayaan khusus setiap tahun ya, Paskah, Pondok Daun ya, hari raya Purim ya, lalu kemudian ada penabisan Bait Allah, hari raya Pentakosta ya, dan banyak hal lainnya. Dalam kebaktian pada saat negara dalam bahaya, pelantikan raja, pernikahan raja, peperangan, ya, lalu setelah menang perang itu ada lagunya semua, ya seru ya. Ya, mazmur-mazmur yang dinyanyikan pada acara-acara khusus, ya. Misalnya ini adalah mazmur yang dalam keadaan yang tertentu ya, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, waduh ada semuanya itu ya. Ada juga mazmur yang digunakan dalam ibadah. Tadi kan penggunaan di dalam bait Allah. Ya, sekarang yang dalam penggunaan di sinagog. Sinagog itu adalah begini, teman-teman. Ya kan bait Allah cuma satu di Yerusalem. Sementara kan wilayah Israel itu kan luas, terbentang dari ujung utara ya, hampir dekat dengan Damaskus, Syria, sampai ujung selatan ya, yang berdekatan dengan wilayah Filistin dan berdekatan dengan wilayah Mesir ya. Nah, di dalam jarak yang demikian jauh, gimana caranya mereka yang ujung-ujung itu beribadah? Kalau hari raya khusus, macam Paskah, Pondok Daun, semua laki-laki minimal dari berbagai penjuru akan datang ke Yerusalem. Tapi bagaimana kalau ibadah setiap hari Sabat? Nggak mungkin ke Yerusalem. Maka dibuatlah tempat-tempat ibadah di setiap desa ataupun kota. Tempat ibadah kecil-kecil ini ya di dalam setiap gereja atau desa atau kota disebut sebagai sinagog. Di sinagog itu ada kaum Lewi atau imam ya yang melayani di sana, dan dari di sinagog inilah kemudian mereka orang Israel kemudian beribadah setiap Sabat ya. Sabat itu Sabtu sebetulnya ya, setiap hari Sabat ya mereka beribadah di sana. Sinagog memainkan peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada hari-hari Sabat dan hari khusus lainnya. Sinagog menjadi tempat berkumpul untuk beribadah. Selain itu, sinagog juga berfungsi sebagai sekolah. Ya, jadi kalau hari Senin atau tepatnya ya hari Minggu sampai hari Jumat, ya itu adalah tempatnya sekolah. Ya, dari anak-anak ya mulai umur 5 sampai 12 tahun mereka akan belajar di sinagog. Ya, umur 5 waktu mereka mulai mereka ada upacara khusus namanya upacara potong rambut tepi ya. Ini rambut tepi ini ya setelah dipotong itu berarti mereka dianggap sebagai bagian yang harus belajar akan Taurat ya, dan di umur 5 sampai 12 diberikan yang namanya seluruh Alkitab belajar. Karena apa? Umur 12 tahun mereka akan disebut sebagai anak bar mitzvah. Bar mitzvah artinya adalah anak perjanjian. Setelah jadi umur 5 sampai 12 tahun, kalau anak salah yang dihukum orang tuanya. Karena dianggap orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik, ya. Masih dalam otoritas orang tuanya. 5 sampai 12 tahun kalau membuat kesalahan yang dihukum orang tuanya. Namun 5 sampai 12 tahun maka orang tuanya dibantu oleh para imam dari sinagog ini memberikan akan Taurat supaya disimpan dalam hati, supaya mengubahkan pikiran, supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Sehingga setelah umur 12 tahun ya anak ini disebut sebagai bar mitzvah atau anak Taurat ya, dan mereka akan diresmikan ya menjadi seorang anak Taurat. Dan sejak itu mereka harus memikul tanggung jawab atas perilaku hidup mereka sehari-hari. Kalau mereka berbuat salah, bukan orang tuanya lagi yang dihukum, namun anak itu, karena anak itu harus punya prinsip moral setelah umur 12 tahun. Ya.
Yesus tercatat ya pada umur 12 tahun ke Yerusalem. Itu adalah masa ketika Yesus mendapatkan apa ini upacara bar mitzvah ini. Ya, Yesus waktu itu dibawa oleh orang tuanya, makanya tidak semua umur Yesus dicatat, ya masa kanak-kanaknya semua dicatat nggak perlu. Yang diperlukan adalah titik-titik atau poin penting. Yesus disunat itu penting, karena itu adalah bagian di mana seorang anak Yahudi menjadi anak perjanjian. Lalu kemudian upacara penting lagi adalah bar mitzvah ini umur 12 tahun. Dan di sana memang ada ujiannya. Ya, setiap anak-anak yang sudah umur 12 tahun akan diuji oleh para guru agama untuk melihat apakah mereka atau anak-anak ini sudah memahami akan kitab Taurat ini, ya. Dan ternyata ketika diuji, ya para guru agama ini kaget, ya ini anak kok pinter banget ngerti semuanya. Ya ditanya ini, lalu kemudian kita bisa bayangkan ya, rombongannya sudah pulang, semuanya udah bubar. Ya, mereka masih seru. Ya, nak kamu jangan pulang dulu ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol, diuji, tanya jawab. Sampai akhirnya berlarut-larut ya. Sampai akhirnya mereka rombongannya pulang ya, orang tuanya bingung, dari mana Yesus? Kan itu kan rombongan banyak. Ya, mereka berasal dari desa Nazaret di Galilea. Ya, sementara Yesus waktu itu kan di Yerusalem mereka. Jadi dipikir mungkin Yesus lagi ikut sama rombongan daripada sanak keluarga yang lain atau ikut sama tetangganya, kan mereka jalannya rombongan, dan dia seluruh rombongan itu saling menjaga akan anak-anaknya masing-masing. Ya, jadi waktu mereka berangkat pulang dipikir mungkin Yesus ikut sama rombongan yang lain, sama keluarga yang lain dalam satu rombongan besar. Ternyata nggak ada. Jadi akhirnya mereka balik dan didapatkan di sana Yesus lagi bersoal jawab dan masih asik bersoal jawab. Guru-gurunya juga asik, Yesus juga asik. Dan mereka memuji akan hikmat daripada Yesus ya di masa kecil itu. Jadi ada sebuah praktek yang sampai hari ini masih dikerjakan oleh umat Israel ya di belahan dunia manapun ya. Mereka mengadakan yang namanya acara tadi ya bar mitzvah ya, bar mitzvah ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ibadah dalam mana tadi? Praktek ibadah di sinagog ini sebentar. Ya. Oke. Praktek ibadah di sinagog ini sangat mungkin berasal dari zaman pembuangan ke Babel. Untuk menjaga kemurnian iman bangsa Israel di Babel, mereka mendirikan beberapa tempat khusus untuk ibadah. Ya, karena di Babel kan nggak ada bait Allah. Ya, jadi mereka waktu berdoa mereka menghadap ke Yerusalem. Jadi kiblat itu pertama kali yang mengatakan ada kiblat itu adalah Salomo. Ya, kalau Anda membaca ketika bait Allah itu diresmikan oleh Salomo, maka Salomo berkata, dia memberikan sebuah pengumuman, di tempat inilah Allah hadir, dan kalau kau di tempat yang jauh, berdoalah dengan menghadap ke tempat bait Allah ini. Ya, menghadap kepada Allah yang hadir di bait Allah. Jadi kiblat itu sebenarnya bukan dari kalangan Muslim ya, namun dari sejak zaman Raja Salomo, dan itu diterapkan ya yang namanya kiblat ini. Dan itu menjadi sangat sangat penting ya ketika mereka dibuang ke Babel, ya maka setiap kali mereka berdoa mereka akan berkiblat ke Yerusalem. Kalau Anda tanya sampai hari ini bagaimana caranya umat Yahudi beribadah, sama. Sampai hari ini mereka juga berkiblat. Ya, kiblatnya kemana? Ke Yerusalem. Ya, dan inilah yang kemudian ditiru ya oleh teman kita dari agama Muslim. Ya, lanjutnya. Ibadah dalam sinagog terdiri dari Shema Israel, Tuhan itu Esa, ya. Dengarlah hai Israel, Allah itu Esa, ya. Itu Shema, Ulangan pasal yang ke-6, ya. Dengarlah Israel, Allah itu Esa. Jadi agama Yahudi dan juga kelanjutannya Kristen sebenarnya adalah tauhid, karena kita mengatakan Allah itu Esa. Namun kata Esa itu menarik sekali ya, karena Esa satu itu harusnya dalam bentuk tunggal. Namun Esa di dalam konteks bahasa Ibrani tidak menggunakan bentuk tunggal, namun menggunakan bentuk antara tunggal dan jamak. Ya, jadi bahasa Ibrani itu sebenarnya ada 3 bentuk ya, tunggal, jamak,
Dan ada satu lagi, ya, bentuk antara tunggal dan jamak. Ya, nanti kalau belajar bahasa Ibrani nanti ada diinformasikan itu ya. Jadi Allah itu esa, ya, satu berarti. Tapi kenapa satunya nggak dalam bentuk tunggal? Ya, di sana kita mendapatkan bahwa umat Yahudi pun juga menyadari bahwa keesaan Allah bukan berarti satu dalam artian angka 1, 2, 3, namun satunya adalah tunggal. Ya, makanya kita sebenarnya bukan Tritunggal tuh atau Trinity itu diterjemahkannya adalah Tritunggal, ya, bukan Tri satu, ya, atau Tri Eka, tapi Tritunggal, ya. Eka tunggal itu macam kata Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu ada pengertian-pengertian yang apa namanya yang cukup teologis, ya. Kalau kita membahas Trinitas akan menjadi menarik sekali. Kita lanjutkan dulu. Pembacaan berurutan dari kitab Taurat, pembacaan penerjemahan, penafsiran dari kitab Nabi-Nabi. Tafsiran ini adalah kumpulan tafsiran ini disebut sebagai kitab Midras. Ya. Midras adalah tafsiran para rabi Yahudi terhadap kitab Taurat. Benediction adalah ucapan berkat dan doa-doa. Banyak bagian dari doa-doa ini diambil dari kitab Mazmur tentang apakah Mazmur dinyanyikan sebagai pembukaan ibadah. Ya, sampai sekarang masih diperdebatkan, artinya tidak harus ya Mazmur ini ada di dalam awal ibadah, ya bisa aja di tengah, di akhir dan segala macam, ya, bukan hal yang yang esensi dasar sekali. Ada beberapa kesamaan dan perbedaan berkaitan dengan pemakaian Mazmur dalam ibadah sinagog dan gereja hari ini. Kesamaannya, Mazmur dinyanyikan oleh pemimpin pujian diselingi dengan bagian yang diulang-ulang maupun dalam bentuk bersaut-sautan oleh jemaat. Bukan oleh orang yang terlibat dalam paduan suara seperti yang dilakukan bait. Kalau di bait Allah, ya itu kebanyakan cuman paduan suara yang nyanyi. Kalau Anda di Katolik zaman dulu, ya Anda akan mendapatkan bahwa selalu di sekitar mimbar itu ada paduan suara. Dan ada beberapa bagian yang nyanyikan adalah paduan suaranya ini, ya putra altar yang ada di sana, ya Mesdinar, ya yang menyanyikannya, ya. Jadi mereka mengambil juga bagian-bagian daripada metode liturgi zaman Perjanjian Lama, ya. Namun kalau di sinagog nggak ada paduan suara khusus, makanya biasanya berselingan menyanyikannya. Mazmur dinyanyikan tanpa iringan instrumen. Pemimpin di sinagog maupun gereja menganggap pemakaian instrumen sebagai sesuatu yang tidak rohani dan selalu dihubungkan dengan ibadah orang kafir. Kalau di sinagog, ya nggak pakai instrumen, ya karena mereka lebih sifatnya tenang, ya. Bahkan kalau dibikin rame-rame nanti apa namanya nih dianggap tidak sakral gitu ya, tidak sakral, ya. Di gereja Katolik sampai hari ini juga sama sih ya. Kalau mereka ibadah di gerejanya mereka itu kan pakainya orgel paling maksimal, hanya untuk memberi nada dasar kadang-kadang, ya. Ya karena lebih kusuk kalau tanpa lagu. Ya tentu tergantung jenis lagunya, ya. Apalagi kalau di gereja modern kan kita juga tahu ada lagu-lagu yang bersifat praise, ya, yang mungkin lebih membutuhkan musik gitu, ya. Pula pembacaan hafalan yang sifatnya monoton dengan infleksi sesuai dengan nuansa teks Mazmur yang sedang dibaca. Ya, ada beberapa ayat itu kemudian dibacakan secara hafalan. Pembedaannya adalah penggunaan Mazmur di antara pengajaran Alkitab, bukan dalam doa saja, merupakan karakteristik liturgi Kristen. Hal ini tidak dikenal di sinagog sebelum abad 8 Masehi. Jadi Mazmur dipakai khotbah itu jarang dulu, ya cuma dinyanyiin aja. Namun di abad 8 Mazmur juga dipakai dalam khotbah. Pengutipan maupun nyanyian dari seluruh kitab Mazmur secara berurutan dalam ibadah Yahudi. Tidak semua Mazmur dalam kitab Mazmur dinyanyikan, apalagi dinyanyikan secara berurutan, hanya Mazmur Haleluya, ya, Hillel Salmos, ya, itu di Mazmur nomor 113 sampai 118 dinyanyikan secara berurutan pada perayaan hari-hari besar. Mazmur dalam ibadah gereja mula-mula. Nah, ini sekarang di dalam ibadah Kristen, gereja mula-mula. PP tidak memberikan informasi tentang liturgi gereja mula-mula. PP hanya memberikan beberapa elemen ibadah yang dipakai, misalnya pengajaran, khotbah, pujian, memecah roti, mazmur. Ada tuh ya, waktu mereka khotbah, ada waktunya pecah roti, ada waktunya menyanyi. Memang ada ya beberapa elemen ibadah yang disinggung di dalam PP.
Beberapa kali kata salmos, apa namanya, salmoi atau mazmur itu muncul dalam konteks ibadah, meskipun hanya ayat pertama yang secara jelas merujuk pada ibadah publik. Penggunaan kitab Mazmur dalam gereja mula-mula tidak hanya sekedar adopsi maupun continuity dari praktek ibadah sinagog. Gereja mula-mula memahami Mazmur dari perspektif apa yang Yesus lakukan, kristologisasi ya daripada Mazmur. The prophetic interpretation of the Psalter in the New Testament is the key to the church use of the psalm in the liturgy. Ya, jadi apa namanya ini kitab Mazmur itu biasanya atau awalnya dipahami secara khusus berkenaan dengan Mazmur-Mazmur nubuatan, ya berkenaan dengan kedatangan Kristus. Gereja mula-mula tidak hanya menggunakan pujian dari kitab Mazmur, beberapa him yang ditemukan di IPB sangat mungkin merupakan bagian integral dari ibadah gereja mula-mula. Ya, ada Magnificat ya yang disampaikan oleh Maria dan oleh Elizabeth ya. Ada Gloria in excelsis Deo ya yang dinyanyikan oleh para malaikat ya. Ada Non Dimittis ya dan banyak bagian-bagian yang lain yang kemungkinan sekali juga dinyanyikan di dalam ibadah gereja mula-mula. Jadi bukan cuma Mazmur ya, yang dinyanyikan di gereja mula-mula lebih luas daripada Mazmur ya, ada banyak lagu-lagu lain yang juga dinyanyikan. Beberapa catatan Bapak Gereja menunjukkan bahwa pembacaan Mazmur tetap dipakai dalam gereja abad permulaan. Dua praktek penggunaan Mazmur yang bersumber dari penggunaan dalam bait Allah adalah nyanyian Paskah dari Mazmur Haleluya ya, tadi 113 sampai 118 ya, khususnya pada 118. Dan respon bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 34 untuk him perjamuan kudus, Mazmur 63 dan 141 untuk ibadah pagi dan ibadah malam. Ya, Origen itu adalah salah satu bapak gereja yang terkenal ya, dan dia kasih catatan ya. Mazmur 34 dipakai kalau ada acara sakramen perjamuan kudus ya. Chrysostom juga salah seorang bapak gereja ya, lebih kemudian daripada Origenes. Dan dia mencatat bahwa beberapa Mazmur 63 dan 141 dipakai waktu ibadah pagi dan ibadah malam. Publikasi Genevan Psalter, buku yang berisi seluruh Mazmur dalam bentuk lagu yang dibuat oleh Theodor Beza. Ya, Theodor Beza ini adalah tokoh gereja ya, yang bapak gurun apa ya? Ya, orang-orang yang banyak yang menyendiri ya untuk boleh berdoa kepada Tuhan ya. Dan the Book of Common Order, ya revisi dari Geneva Psalter dan beberapa artikel pengakuan iman Kristen mengindikasikan bahwa beberapa kitab Mazmur tetap memegang peranan sentral dalam ibadah Kristen. Syukur. Kita istirahat sebentar ya. Saya ngomong banyak sampai juga rupanya. Kita istirahat sekitar 5 menit ya. Nanti akan saya lanjutkan sekitar ibadah 5 menit.
Sorry Pak, belum di-unmute. Belum di-unmute, Pak. Oh, sorry. Sip, Oke, udah, Pak. Daniel sama Erik bisa kasih respon sebentar. Halo, apakah ada orangnya? Ada. Oke. Ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ya. Mazmur itu terdiri dari 5 bagian. Sebenarnya di LAI ya itu juga memberikan bab 1, bagian 2, bagian 3, bagian sampai 5 ya. Ada tuh kalau Anda melihat dia ada 5 bagian. Ya, pembagian ini didasarkan pada munculnya doksologi pada akhir setiap bagian. Ya, Anda lihat di pasal 41 terakhir, pasal 72 terakhir itu ada sebuah kalimat atau sebuah ayat ya yang memberikan sebuah puji-pujian kepada Allah, sebuah doksologi. Khusus bagian Mazmur 150 ini adalah satu bagian khusus ya, satu nomor khusus. Isinya adalah doksologi. Jadi dibagi menjadi 5 bagian itu. Talmud menulis, jadi gini ya, Pentateuch ya 5 kitab Musa itu kemudian dikasih tafsiran namanya Talmud. Talmud adalah ajaran rabi berkenaan dengan kitab Musa. Talmud lalu kemudian diberikan petunjuk yang lebih rinci untuk memberikan SOP ya bagaimana melakukan akan Taurat ini. Maka Talmud dirincikan dengan yang namanya Midrash ya. Midrash itu lebih rumit daripada hadits sih sebetulnya. Ya, Midrash itu rumit sekali ya. Dan jangan heran nanti kalau Anda melihat Midrash yang ditulis oleh para rabi di masa-masa setelah Masehi, ya itu juga muncul itu ya di dalam Midrash itu kritikan mereka terhadap orang-orang Kristen ya karena dianggap orang Kristen itu melenceng dari kitab Musa daripada Yudaisme ya. Jadi Midrash itu beberapa itu menyindir orang Kristen sebenarnya. Namun pengertiannya gitu ya, Taurat ya ditafsirkan oleh Talmud. Dari Talmud, SOP-nya untuk melaksanakan sehari-hari itu adalah dari Midrash. Ya, Talmud menulis, Musa memberi Israel 5 kitab, dan Daud juga memberi Israel 5 kitab, yaitu 5 bagian Mazmur. Ya, sejauh ini tidak ada alasan kuat untuk menjelaskan pembagian tersebut. Ya, pengaturan ini didasarkan pada aspek kronologi suatu Mazmur maupun kesatuan tema tertentu. Satu-satunya pengelompokan yang memiliki alasan jelas adalah Mazmur 120 sampai 134 yang adalah kesemuanya dalam Mazmur ziarah. Usulan tema tiap bagian sesuai dengan tema masing-masing biasanya terlalu dipaksakan. Jadi bagian 1 apakah ada tema tertentu? Nggak ada tema. Jadi bagian 1 isinya berbagai macam topik. Bagian 2 juga berbagai macam topik, jadi nggak usah dipaksa-paksain. Ini artinya apa? Pembagian itu hanya karena apa? Hanya diketahui atau didapatkan oleh karena ada doksologi ya yang ada di akhir tiap-tiap bagian tersebut. Mazmur berdasarkan pengarangnya Anda lihat ya yang jelas-jelas ya menyebut ini Mazmur karangannya siapa. Itu saya sudah tuliskan di sana. Daud mengarang 73 Mazmur. Salomo ada 2 karangan Salomo yang masuk di dalam Mazmur ini. Musa ada 1 yang masuk. Asaf 12 masuk. Ya, tim paduan suara Bani Korah ada 11. Ada yang namanya Etan ya 1. Ada yang namanya Yedutun ya 1. Ya, siapakah namanya Etan dan Yedutun ya tidak terlalu jelas. Heman adalah salah satu orang yang ada di dalam tim paduan suaranya baik Allah. Ada juga Anda kalau jumlah di sana ya 73 tambah 2 tambah 1 76 tambah 12 ya berarti 88 tambah 11 tambah 1 tambah 1 tambah 1 belum sampai 150. Berarti apa? Ada Mazmur yang tidak punya nama penulis. Ini disebut sebagai orphan psalms ya. Mazmur yatim piatu. Orphan itu yatim piatu ya. Mazmurnya nama pengarangnya tidak disebutkan. Ya nggak apa-apa juga ya, nggak sempat.
berdasarkan kronologis. Nah, kita bisa mendapatkan di sana kurang lebihnya ya. Yang ditulis oleh Musa berarti sekitar abad 15 sebelum Masehi. Yang ditulis oleh Daud itu lahir atau hidup pada masa sekitar abad 11 sampai 10 Masehi. Yang ditulis oleh Asaf juga sama, dia di zamannya Daud berarti sama, 11 sampai 10 Masehi. Ya, Salomo itu masa 10 Masehi. Ya, Bani Korah, Heman, Etan, Yedutun kemungkinan sekali sebelum pembuangan. Ya, lalu beberapa Mazmur diduga setelah pembuangan. Ya, dan Mazmur yang tidak menuliskan nama pengarang, ya kita tentu tidak bisa menduga, yaitu ditulis pada tahun berapa, ya jadi dikasih tanda tanya di sana. Berdasarkan judul, nah ini ya ada Mazmur yang memberikan judul. Ya, judulnya misalnya adalah ya Mazmur. Ya, Mazmur itu ada judulnya Mazmur ada 57. Ya, Syamar itu 27. Ya, Syamar itu juga Mazmur juga artinya ya. Lalu ada yang menggunakan kata ya apa itu ya mefikosial ya, itu adalah artinya nyanyian pengajaran. Ada 13. Ada yang namanya miktam ya, itu berdasarkan judul ya, miktam ya. Itu apa itu miktam? Itu 6 biji. Ada mazmur-mazmur dalam bentuk doa 5 biji. Ada mazmur dalam bentuk nyanyian 5 biji. Ada satu mazmur dalam bentuk ratapan ya, dan sekali lagi ada juga beberapa mazmur yang tidak pakai judul. Ini ya, ada 2 judul yang digabung ya, Mazmur nyanyian dan juga Mazmur gitu ya. Ada Mazmur 45 ya, Mazmur pengajaran, tapi juga dikasih judul tambahan pengajaran, tapi juga Mazmur kasih ya, jadi bisa gitu ya. Catatan tentang arti masing-masing judul nanti akan dibahas nanti ya. Nanti ada bagian di belakang nanti di pertemuan berikutnya tadi ya, yang dikatakan miktam itu apa artinya, saya akan jelaskan. Kanonisasi, nah tadi saya katakan ya, kapan mazmur-mazmur ini ditulis. Dalam proses pengkanonisasian kitab Mazmur tidak banyak masalah teologis yang muncul. Sejak dulu kitab Mazmur atau lebih tepat bagian-bagian kitab Mazmur sudah dipakai dalam konteks ibadah maupun meditasi ya pribadi bangsa Israel. Kitab ini juga tidak dikategorikan ke dalam antilegomena, meskipun demikian ada 2 pertanyaan teologis yang perlu diantisipasi. Jadi penggunaan kitab Mazmur oleh kaum percaya bangsa Yahudi membuat kita tidak pernah punya persoalan dalam kanonisasi. Apakah bagian ini masuk kanon atau tidak, itu tidak ada masalah. Ya, misalnya agak berbeda dengan kitab Ayub, ya karena ini ada yang berkata kitab Ayub perlu nggak sih dimasukkan dalam kanon atau tidak? Ya, misalnya adalah surat Yakobus. Apakah surat Yakobus perlu dimasukkan dalam kanon atau tidak? Misalnya adalah kitab Kidung Agung. Apakah Kidung Agung perlu dimasukkan dalam kanon atau tidak? Jadi ada beberapa kitab yang memang sempat diperdebatkan. Namun kitab Mazmur ya tidak diperdebatkan. Ya, kenapa? Karena hampir semua langsung diterima di dalam kanon, baik di dalam kanon Yahudi ya, yang dikumpulkan khususnya oleh kaum Masoret ya, dan juga kanon di dalam gereja mula-mula ya, kanon gereja mula-mula ya. Dapatkah kita Mazmur disebut firman Allah sedangkan isinya berisi ungkapan manusia kepada Allah? Karena manusia berdoa kepada Allah ya. Kan biasanya kan catatan karya Allah ataupun catatan daripada pewahyuan Allah. Ini kan doa manusia pada Allah. Jadi ada orang yang tanya gitu. Nggak masalah orang tanya, ya yang penting kita bisa menjelaskan pada mereka. Jelasannya sederhana. Kita Mazmur menyatakan tentang Allah dan karakter Allah. Ketika mereka memuji, ketika mereka berdoa, ya penjelasan dalam kitab Mazmur itu unik sekali ya, bukannya kemudian mereka hanya mengeluhkan akan dirinya, tapi juga memberikan tentang karakter Allah, Allah yang baik, Allah yang memperhatikan, Allah yang berperang bagi umatnya, Allah yang tidak kurang panjang telinganya untuk mendengar akan seluruh kita. Itu ada tuh. Dari banyak Mazmur dapat terlihat pengalaman dan pemahaman seseorang tentang kekudusan Allah, kebesarannya, kesetiaannya, dan seterusnya. Secara esensial, Mazmur merupakan aplikasi seluruh ajaran Taurat. Ini terlihat dari posisi Mazmur pertama sebagai pembuka. Ya, berbahagialah orang yang
menuruti menuruti setiap firman Tuhan yang tidak berbicara menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Ya, berarti adalah meliputi aplikasi ya sebagai inti seluruh Mazmur ya, pembagian 5 bagian kitab Mazmur berkaitan dengan Taurat. Dan hal ini sangat mungkin menggambarkan sikap bangsa Israel dalam kitab Mazmur ya, bahwa di dalam kitab Mazmur ini ya dibagi 5 bagian kok seperti Taurat gitu kan ya, dan menggambarkan sikap bangsa Israel terhadap Taurat, bahwa Taurat dipandang dengan demikian tinggi sehingga dibuatlah sebuah Mazmur yang paling indah secara karya sastra. Kita akan melihat nanti, yaitu Mazmur 119. Jadi dari seluruh karya kitab suci dari berbagai pihak manapun juga, kalau mau dibandingkan nih ya secara sastra, kalau mengatakan ada kan kitab suci yang mengatakan, wah coba ada nggak orang bisa membuat karya tulisan yang sebagus daripada kitab suci saya gitu ya. Itu juga saya Mazmur 119. Secara kata-kata, kalimat, sebuah keindahan puisinya itu adalah the best of the best ya. Mazmur 119. Beberapanya agak mirip kehebatannya ya, termasuk Amsal pasal 31 ya, tentang puji-pujian kepada istri yang cakap. Ya, namun the best of the best daripada karya puisi yang terindah yang diberikan ditujukan ternyata kepada siapa? Kepada Taurat ya, Taurat Allah ya, Mazmur 119 ini. Semoga kita sempat membahasnya, karena kalau saya diminta membahas itu banyak sekali yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Para pemazmur diinspirasikan Roh Kudus pada waktu menyatakan perasaan mereka, itu tersebut dalam Mazmur 23 dan seterusnya. Bagaimana dengan imprecatory psalm ya, kan ada mazmur kutukan ya bahwa para pemazmur itu meminta para musuh itu mengalami malapetaka karena mereka sudah melakukan kejahatan kan ya. Beberapa mazmur yang termasuk dalam kategori ini adalah Mazmur 7, Mazmur 35 dan seterusnya. Bentuk imprecatory juga ditemukan di kitab Perjanjian Lama yang lain ya. Nah, jadi bukan cuma Mazmur, bilangan, hakim dan seterusnya. Argumentasi berikut dikembangkan oleh Carl Laney, A Fresh Look at the Imprecatory Psalm ya, dalam Vital Biblical Issue ya. Jelaskan bahwa semacam ini. Meskipun tujuan yang baik tidak bisa menjadi patokan kebenaran suatu tindakan, tapi pemahaman menyeluruh tentang tujuan pemazmur akan meminimalisasi kesalahpahaman. Ya, kalau Anda melihat tentang imprecatory, ya tentang mazmur di mana meminta Tuhan mengutuk akan orang-orang para musuh, Anda akan mendapatkan di sana bukan karena benci. Semua mazmur yang meminta akan para musuh ini dihukum, ya semua mengatakan dan jelas bukan karena muncul karena benci, namun supaya yang benar ditegakkan dan yang salah juga dihukum. Supaya orang jadi melihat, ya ternyata ketika orang berbuat salah, artinya mengalami malapetaka. Dan orang yang baik dan benar dibela oleh Tuhan dan kemudian kebenaran ditegakkan. Jadi menjadi sebuah pelajaran bagi setiap orang untuk hidup yang benar dan jangan hidup dalam kefasikan. Supaya Allah dipuji. Nah, ini juga sama ya. Semua gambaran tentang imprecatory yaitu menjelaskan bahwa tujuan utamanya sekali lagi bukan karena benci, namun supaya apa? Orang benar ditegakkan dan yang namanya keputusan Allah, kemuliaan Allah, lalu kemudian dinyatakan. Ya, supaya orang melihat Allah memberi pahala pada yang benar dan menghukum yang fasik. Supaya setiap orang tahu bahwa Allah itu berdaulat untuk mengatur. Orang fasik mungkin berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa daripada kekuasaan orang fasik. Supaya orang fasik mencari Allah, ya ketika mereka dihukum, lalu mereka jera, dan mereka kemudian datang kepada Tuhan. Anda lihat ya, walaupun kesannya seolah-olah sebuah petisi, ya, permohonan tuntutan pemazmur kepada Allah karena mengalami akan situasi yang dizolimi oleh orang fasik, namun tidak ada kata-kata bencinya. Namun alasan yang muncul adalah alasan dari 5 hal ini. Dasar. Allah telah berjanji untuk memberkati dan mengutuk orang berdasarkan sikapnya, ya itu ada pada Kejadian 12 tentang janji kepada Abraham, juga terhadap Bileam dan bangsa Midian juga melihat akan hal ini. Ya, sebagai representasi bangsa Israel, Daud berhak memohon ke Allah untuk merealisasikan sesuatu yang juga toh akan dilakukan oleh Allah. Ya,
Kalau Tuhan mengatakan Tuhan hukumlah orang fasik, ya memang dia sudah pasti dihukum ya. Jadi sebenarnya adalah sebuah permohonan yang hanya menjadi sebuah ekspresi hati ya. Dan yang penting adalah ini penting. Pemazmur tidak pernah berkeinginan membalas dendam sendiri. Ia mengetahui bahwa pembalasan adalah haknya Allah. Jadi dia tidak minta ini ya, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghajar, membunuh musuh saya. Enggak. Yang dia katakan adalah Tuhan, saya mengalami penindasan. Dan tegakkanlah keadilan. Ya, pembalasan adalah hakmu. Tugas pemazmur, tugas kita orang percaya adalah mengasihi dan mengampuni. Kita nggak perlu membalas. Tugas kita adalah mengasihi dan mengampuni. Kalau orang itu salah, Tuhan yang akan memberikan pembalasan. Indah ya. Pemazmur hanya memohon penghakiman dan keadilan Allah dinyatakan, bukan dendam pribadi. Daud menyadari posisi Raja Israel itu pilihan Allah. Dan kerajaannya adalah kerajaan teokrasi. Ya, ancaman terhadap raja dan bangsa sebenarnya adalah melawan Allah sendiri, bukan melawan dirinya. Jadi dia adalah hamba, ya rendah hati saja. Pemazmur memposisikan diri di pihak Allah yang kudus, sehingga ia juga menganggap musuh Allah sebagai musuhnya. Jadi sekali lagi pemazmur santai aja ya, dia merasa seadanya lah alat. Kalau ada orang memusuh saya berarti bukan saya yang dimusuhin, Allah yang akan campur tangan. Progresivitas pewahyuan ya, bahwa pada zaman pemazmur ya biasanya dilakukan dalam bentuk teologia retribusi seperti yang ada di dalam kitab Ayub. Allah yang akan membalas ya, namun kita semakin paham bahwa Allah dalam perjanjian baru ya tidak semata-mata ya untuk membuat orang fasik jera, tidak semata-mata dalam bentuk memberikan hukuman, namun kadang-kadang juga dengan melembutkan hati orang-orang yang fasik ini. Gaya bahasa pleonasme sangat umum dalam bentuk puisi, ya gambaran yang seolah-olah mengungkapkan secara detail, ya bahkan kadang-kadang terkesan sadis ya, ya tulang-tulangku, ya terasa ngilu. Itu kalau Daud meratap itu kepada Allah kadang-kadang menggunakan kata-katanya yang semacam itu ya, bahkan dagingku karena merindukan akan engkau ya dagingku. Kalimatnya memang sadis, menyampaikan kepada Tuhan aja pakai pengungkapan pleonasme ya. Demikian juga ketika kemudian dia merasa terzolimin ya, ungkapan-ungkapan pleonasme ini juga muncul. Itu adalah sebuah bentuk gaya bahasa. Tahap terbentuknya mazmur. Ada banyak bukti penting bahwa kita mazmur mengalami proses panjang sebelum 150 bagian ini terkanonisasi. Kita mazmur bermula dari situasi hidup aktual, ya, bukan sebuah literatur yang dikarang oleh satu orang secara runut, tapi adalah situasi hidup aktual yang kemudian diekspresikan dalam bentuk pujian-pujian atau nyanyian-nyanyian. Kita mazmur tidak ditulis dulu baru kemudian dinyanyikan, ya, yang benar dinyanyikan dulu, baik dalam sebuah ekspresi hati atau dalam sebuah ibadah, baru kemudian ditulis, ya dikompilasi. Mazmur 72 ayat 20 merupakan penutup doa Daud. Tapi Mazmur Daud lain ternyata masih ditemukan pada bagian-bagian yang lain. Ini mengindikasikan bahwa bagian 1-2 sebelumnya mungkin merupakan kumpulan Mazmur yang terpisah dari bagian 3 dan 5. Jadi ada kompilasi. Ada satu kompilasi nyusun, lalu ada kompilasi kedua, atau kompilasi ketiga, ada kompilasi keempat, ada kompilasi kelima, lalu kompilasi bareng-bareng. Kira-kira gitu gambarannya. Makanya kita mendapatkan dari setiap kompilasi itu ya temanya beragam, ya temanya beragam. Munculnya beberapa mazmur yang sama di bagian yang berbeda mengindikasikan bahwa pengumpulan 150 mazmur itu tidak terjadi seketika, karena ada mazmur yang mirip sekali ya. Mazmur 14 dengan mazmur 53 itu mirip sekali ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya Tuhan yang kudus, ya aku hendak membangunkan sefajar. Kok bisa mirip? Ya, emangnya perlu ya dua lagu yang dinyanyikan, dua lagu yang sama ya dikompilasi dalam dua bagian. Kenapa nggak cuma satu aja ya, nggak masalah. Ya, berarti apa? Kompilasi yang pertama dan kompilasi yang ketiga misalnya adalah terbuat secara terpisah. Lalu kemudian bagi itu menjadi satu.
Perbedaan kecenderungan penggunaan nama Yahweh dan Elohim dalam Mazmur 42-83, ya, Elohistic Psalm, yang notabene dituliskan pada masa yang lebih kemudian dengan bagian Mazmur yang lain, menunjukkan bahwa suatu waktu tertentu orang mulai hati-hati menggunakan nama Yahweh. Contoh yang paling jelas terlihat dari perbandingan Mazmur 14 dan Mazmur 53 yang menggunakan memberikan ekspresi yang sama atau kalimat yang mirip sekali, namun yang satunya menggunakan kata Yahweh, yang satunya menggunakan kata Elohim. Kenapa? Karena Yahweh dianggap sebagai nama yang kudus. Ya, jadi kita lihat ada berbagai tahap kurun waktu dalam pengkompilasian daripada bagian-bagian kitab Mazmur. Dalam beberapa kasus terlihat adanya usaha untuk merelevansikan suatu mazmur melalui penambahan, ya, menggambarkan keadaan pasca pembuangan, tapi kedua mazmur itu ditulis oleh Daud, ya, itu agak unik ya, nanti kita akan masuk ya di sana, yang judulnya Mazmur Daud, tapi kenapa ya ada sebuah ayat yang menjelaskan ini adalah munculnya pada masa pasca pembuangan. Jadi kita bisa menduga bahwa lagunya yang menulis adalah Daud. Namun lagu ini menjadi sangat booming, ya, hype, ya, di masa pasca pembuangan, ya, sehingga dikatakan di sana ada sebuah gambaran yang menjelaskan tentang pasca pembuangan. Ya, jangan heran ya, ya, ada lagu-lagu yang hype-nya kan pada masa-masa tertentu, ya, lagu lama, ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah, itu kan hype-nya pada masa sekarang, ya, sekarang mulai tenggelam lagi, ya, ada beberapa lagu yang hype-nya pada masa-masanya kemudian, ya, dikarangnya pada masa yang sebelumnya. Pengutipan Mazmur 106 dalam 1 Tawarik 16 menyertakan bagian doksologi. Ya, mungkin menunjukkan bahwa pada zaman penulisan Tawarik, kitab Mazmur sudah digabungkan menjadi beberapa bagian. Munculnya beberapa Mazmur pasca pembuangan menunjukkan bahwa pengelompokan ke dalam 5 bagian baru terjadi setelah zaman pembuangan. Jadi 5 bagian itu akhirnya dikompilasi total dalam bentuk final, terjadinya pada masa setelah pembuangan. Ada nggak yang tahu kira-kira pada masa apa? Ya, sebelum saya masuk ke bagian berikutnya, ya. Oke. Ya. Jadi hampir semua Mazmur itu selesai khususnya pada masa Bait Allah kedua, ya, yaitu ketika Ezra diperintahkan oleh Raja Yosia, ya, untuk kemudian mengumpulkan akan semua kitab-kitab ini, ya. Jadi sebenarnya ya hampir keseluruhan kanon Perjanjian Lama, ya, yang kitab sejarah, kitab puisi dan Pentateuch, yaitu hampir selesai di masa Ezra. Ya, lalu belakangan yang ditambahkan adalah kitab nabi-nabi. Ya, karena kan muncul lagi Nabi Hosea, Nabi Zakaria, Nabi Habakuk dan seterusnya, itu adalah bagian kompilasi yang lainnya. Jadi gambarannya semacam itu. Melalui proses perkembangan kitab Mazmur seperti tersebut di atas, pertanyaan logis yang muncul adalah sejauh mana peranan seorang atau sekelompok editor dalam pengoleksian kitab Mazmur, apakah mereka hanya mengelompokkan dan seterusnya. Beberapa hal yang terkait dengan hal di atas, ya, sekali lagi ya, arkeologi kita sangat terbuka untuk dicek secara objektif dan ini adalah gambarannya. Masalah doksologi, para teolog umumnya tidak terlalu mempersoalkan karena tidak banyak mempengaruhi interpretasi terhadap sebuah mazmur, mengingat hanya 72 ayat 19 yang terkait dengan bagian sebelumnya. Doksologi mungkin nama dari seorang editor, ya, kasus yang paling jelas adalah 72 ayat 20. Masalah introduksi sebuah mazmur biasanya menginformasikan jenis atau instrumen yang dipakai atau rujukan sejarahnya, ya, misalnya adalah Mazmur Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom, berarti kan ada rujukan sejarahnya. Kemungkinan besar adalah tambahan editor, ya, makanya di dalam kitab atau Alkitab terjemahan bahasa Inggris biasanya ada beda satu ayat, ya, kalau Mazmur, karena judul Mazmur di dalam kitab bahasa Inggris itu tidak diberi ayat, sementara di dalam Alkitab bahasa Indonesia diberi ayat, ya, makanya ayatnya geser satu karena judulnya itu tidak diberi ayat kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris. Hal ini terlihat dari perubahan kata ganti orang ketiga tunggal diintroduksi dan orang pertama tunggal diisi Mazmur. Jadi kita juga paham, ya, ini berarti adalah tulisan dari seorang editor yang memberikan sebuah konteks daripada penggunaan Mazmur. Isu yang sering dimunculkan justru berkaitan dengan reliability, ya, penambahan rujukan sejarah oleh para rabi ini, ya,
apakah penambahan konteks sejarahnya ini membuat menjadi lebih jelas atau menjadi lebih membingungkan gitu kalau nggak tepat gitu kan ya. Catatan topik pengarang dan judul Mazmur akan dibahas nanti di bagian minggu-minggu berikutnya ya. Argumentasi meragukan reliabilitas sebuah introduksi sebuah Mazmur ya, misalnya adalah karena introduksi di dalam Masoretic text ya yang ditulis oleh para rabi Masoret ya, beberapa beda dengan rujukan yang ada di Septuaginta ya, antara rujukan sejarah dan peristiwa dalam hidup Daud ya. Misalnya Mazmur 34 yang dirujuk dalam peristiwa Daud kok agak beda dengan 1 Samuel pasal yang ke-21 ya. Ya, misalnya tentang rujukan Daud yang istilahnya meratap dikejar oleh Absalom, kenapa berbeda dengan kisah ketika Panglima Yoas malah membunuh akan Absalom gitu kan ya. Ada penjelasannya semuanya. Yang saya tuliskan di sini adalah ya bagaimana orang-orang yang mencoba meragukan kok ternyata beda. Nah, mereka belum belajar ya. Kalau belajar kita akan tahu nanti ternyata nggak beda juga ya. Nanti akan dijelaskan di dalam minggu-minggu berikutnya. Ketidaksesuaian antara rujukan sejarah dengan nuansa Mazmur yang bersangkutan ya. Kenapa pengucapan syukur jadi dipakai juga untuk penyembuhan kesakit dan seterusnya, nanti akan kita jelaskan ya. Tapi ini respon umumnya, respon secara umum. Judul Mazmur memang tidak termasuk inspirasi ya, karena apa, ini adalah editorial untuk menjelaskan sebuah konteks ya. Namun pemberian introduksi ini biasanya didasarkan pada sebuah tradisi yang dapat dipercaya. Sulit dimengerti mengapa para rabi menambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan catatan Samuel dan Tawarik. Mereka pasti sangat berhati-hati dan memberikan rujukan sejarah yang tepat. Bisa terlihat dari fakta bahwa mereka tidak selalu memberikan rujukan sejarah. Ya, ketidaksesuaian sejarah mungkin disebabkan tidak semua peristiwa hidup Daud ditulis dalam Alkitab. Mazmur 60 merupakan sekaligus membuktikan kepunauan penambahan judul ini. Para rabi yang jauh lebih kemudian daripada Daud tidak mungkin berani menambahkan hal-hal detail yang tidak ada dalam Alkitab. Para editor ini pasti hidup dalam masa yang tidak terlalu dalam Daud, sehingga mereka masih memiliki akses ke tradisi lisan suatu Mazmur. Perbedaan dengan Septuaginta sangat mungkin disebabkan banyak istilah teknis Mazmur yang sudah tidak diketahui dalam zaman Septuaginta. Dalam banyak kasus, Septuaginta memiliki terjemahan yang tampak tidak masuk akal dan seterusnya. Bagian ini tidak perlu Anda perhatikan dengan sangat serius ya, tapi pada intinya adalah ini adalah bagian daripada penyelidikan yang lebih jauh. Aduh, maafkan ya, saya nggak diingatkan. Kalau terlalu lama boleh diingatkan saya ya. Saya kadang-kadang terlalu fokus dengan materinya. Kita lebih 15 menit ya mungkin ya. Oke. Ini adalah sesi akhir daripada bagian ini. Ya maaf lebih waktu nih, saya nggak lihat jam ya. Doa ya. Minta siapa ya? Daniel, bisa pimpin doa Daniel? Gak apa-apa, coba bisa pimpin doa aja nggak apa-apa. Amin. Wah, hari ini kita pakai doa pakai bahasa roh nih. Saya nggak ngerti. Memang suaranya ternyata sangat nggak jelas sekali. Oke, ya terima kasih ya rekan-rekan semua, kita ketemu di